kemarin saya sadar, beberapa minggu lalu, sudah mulai sadar bahwa komunikasi dari pemerintah yang saya pimpin memang agak kurang. Dan itu adalah tanggung jawab saya. Dan saya ingin memberi penjelasan kenapa. Karena saya menganut filosofi evidence-based performance. Jadi saya enggan bicara tanpa bukti nyata. Itu itu sifat saya. Jadi saya harus selalu dinilai, saya minta selalu dinilai oleh hasil yang saya lakukan, prestasi yang saya lakukan. Demikian yang saya minta dari rekan-rekan saya yang dekat. Saya hanya lihat mereka dari pengabdian mereka, dari prestasi mereka, dari energi mereka, dari niat mereka. Saya benar-benar tidak pernah nanya, apakah waktu saya seleksi menteri-menteri ini, apa saya tanya, Anda partai mana, Anda orang tuanya siapa? Kan saya tidak. Suku Anda siapa? Suku Anda apa? Agamamu Anda? Tidak. Evidence based. Nah, dan saya percaya, saya kira, saya berpendapat sebenarnya rakyat pun akan menilai dengan hasil. Ya, saya memang sering diejek karena saya juga membuka kesempatan untuk diejek, ya kan? Kan saya bilang saya nggak suka orang yang hanya omon-omon. Akhirnya omon-omon jadi apa tuh? Jadi populer ya, dipakai di seluruh Indonesia itu. Iya kan? Dan saya nggak suka hanya omon-omon. Terus terang aja. Jadi saya pikir oke, begitu saya ditetapkan sebagai pemenang oleh KPU, saya kumpulkan tim kecil dan kita mulai bekerja. 5 bulan kita kerja terus tanpa diliput media. Kadang-kadang diliput media malah kerjanya sulit, ya. Karena media ingin bukti seketika. Padahal tidak ada dalam manajemen suatu usaha, dalam manajemen suatu organisasi, dalam menjalankan suatu proyek, tidak bisa seketika. Yang bisa seketika itu hanya Nabi Musa yang punya tongkat. Kita manusia tidak bisa seketika. Semua itu adalah perencanaan. Perencanaan yang matang. Perencanaan dasarnya adalah pengumpulan data yang benar. Perencanaan, sesudah perencanaan, mencari awak. Mencari orang untuk melaksanakan rencana itu. Percayalah, presidenmu yang telah kau pilih akan bekerja sekeras-kerasnya untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia, bukan kepentingan segelintir orang, untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Dan benar, saya telah bersumpah kepada diri saya rela jiwa raga saya berikan untuk rakyat Indonesia. Suka bohong, ya kan? Suka nipu, ya kan? Benar nggak? Dan kalau berhasil nipu, senang. Prabowo kelamaan duduk manis di istana dan sangat percaya data BPS. Hari ini tingkat pengangguran nasional berhasil turun ke level terendah sejak krisis 1998. Kemiskinan ditekan menjadi 8,47%. Akhirnya BPS dilaporkan ke PBB oleh lembaga Selios. Mereka juga memberikan data penyanggah kalau data BPS itu anomali dan tidak sesuai realita di lapangan. Para DPR ini gajinya naik 100 juta lebih karena tidak kena efisiensi. Bahkan mereka joget kegirangan setelah diumumkan gajinya menyentuh 3 juta rupiah per hari. Ternyata selama ini Indonesia dianggap baik-baik saja karena dibohongi oleh data BPS.
Katanya orang miskin cuma 9% karena jika pengeluaran per bulan di atas 595.000 dikatakan tidak miskin. Padahal menurut standar Bank Dunia, 62% orang Indonesia dikatakan miskin karena menggunakan standar 1.100.000. Terus kenapa BPS gak mau ganti pakai standar Bank Dunia? Ternyata ini karena Pak Erlangga Hartarto yang menolak supaya angka kemiskinan terlihat kecil. Dia juga sekongkol dengan Bu Sri Mulyani untuk sayembara jaga inflasi. Jika kepala daerah memberikan data inflasi yang rendah di daerahnya, mereka akan mendapatkan uang 10 miliar. Tapi jika gagal menekan inflasi, mereka akan dicopot. Makanya kepala daerah sekongkol dengan BPS. Inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa di tahun 2024 hanya 1,5% per tahun. Padahal menurut Timothy Ronald yang setiap minggu bagi-bagi beras, inflasi itu sebenarnya angkanya 10-15%. Gaji itu nggak banyak naik ya? Nggak banyak naik. Menurut saya datanya itu data manipulasi. Real inflasi menurut saya di negara kita itu 15%. Sebenarnya? Sebenarnya. Jadi angka itu angka apa ya? Angka yang meninabobokan lah ya? Meninabobokan. Supaya kita tidak panik kali ya? Iya. Kalau kamu sendiri percaya BPS atau harga barang di pasar? Aku tidak hanya membongkar berita politik. Follow kalau mau bongkar data palsu ekonomi. Teruntuk BPS yang terhormat ya, yang bilang 20.000 itu tidak masuk kategori miskin. Setuju banget. 20.000 itu termasuk kaya raya, Saik ya. Termasuk cukup memenuhi segala kebutuhan rumah tangga ya. Mau dari beras, gas, minyak, garam, micin, ya sayur-sayuran, lauk pauk, goreng-gorengan dan segala macam itu cukup banget 20.000 per hari. Apalagi untuk warga-warga yang rumahnya juga masih ngontrak, yang masih harus bayar sewa rumah. Itu cukup sekali. Kata gue Maya, ini tuh definisi pemerintah bekerja nyata. Gue yakin itu warga ditanya satu-satu gitu kan. Pengeluaran lu berapa? Pengeluaran lu berapa? Oh lu 20.000, lu 22.000, lu 25.000. Oh ya udahlah pukul rata, berarti kalau 20.000 itu masih termasuk mampu dan memenuhi segala kebutuhan hidup dan menjalani permasalahan hidup seperti Avatar. Cukup banget kok 20.000 sehari ya untuk makan 3 kali sehari. Cukup juga untuk naik transportasi umum. Kan udah ada Transjakarta, udah ada angkot, udah ada apapun itulah ya yang bisa pakai apa, kartu Jakarta Pintar lah, kartu Indonesia Sehat, kartu apalah gue nggak ngerti ya. Tapi itu pasti cukup 20.000 untuk naik transportasi umum, untuk lo PP ya kan, untuk lo beli makan pagi, makan siang, makan malam, untuk nyemil, beli gorengan, nongkrong di warkop, beli kopi dan segala macam cukup banget. Atau buat pekerja yang nggak pakai kendaraan umum gitu ya, yang mesti beli bensin motor gitu ya, itu cukup banget cuy buat beli bensin. Ya udah kalau nggak cukup beli bensin naik sepeda aja, atau jalan kaki juga boleh biar sehat. Apalagi kalau yang rumahnya di Bekasi, kerjanya di Tangerang, mantep banget tuh jalan kaki aman naik sepeda ya kan. Jadi sehat, sayang berotot, sehat bugar. BPS itu yang memang mantep banget loh risetnya itu. Mantep banget itu, dia ngerisetnya itu pasti udah secara detail sampai ke akar-akarnya, bisa sampai menyimpulkan bahwa 20.000 rupiah itu tidak termasuk golongan miskin. Mantep banget. Terima kasih loh atas kerja kerasnya. Apalagi kan negara kita ini udah serba murah ya saya, kayak pajak tuh nggak jadi naik ya kan, jadi pajaknya itu cuman 11% ya kan, pajak yang 12% itu cuman untuk yang private jet, untuk yang pesawat, untuk kapal pesiar gitu kan, cukup lah 20.000. Kata gue Maya, lu mending mikir, serah lu udah, serah lu udah terserah, lu atur deh tuh riset statistika apa segala macam, lu riset sendiri, lu analisa sendiri ya kan. Sebelumnya saya minta maaf ya Bu. BPS Badan Pusat Statistik mengatakan bahwa tidak termasuk rakyat miskin bila pengeluaran kita lebih dari 20.000 sehari. Jadi pusing nggak tuh? Ada yang berkomentar bahwa 20.000 makan sehari aja kagak cukup. Terus bagaimana sama anak yang ada 2, 3, bahkan ada anaknya 4? Ongkos aja satu anak bisa 10.000 sampai 15.000 satu hari. Itu satu anak. Kalau di tahun 80, 90-an masih bisa di 20.000 itu buat makan sehari. Bahkan bisa lebih. Lah ini 2025 coy. Bisa 20.000 sehari, tapi kebeli beras doang, launya kagak. Terus rakyat Indonesia disuruh puasa mutih nih. Gimana nih menurut kalian? Cukup kagak duit 20.000 tuh?